Shalom Elohim, Bapak Ibu dan teman-teman terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, puji Tuhan. Kita berjumpa kembali dalam program Kesaksian Iman yang luar biasa ini. Dan saya selalu merindukan Bapak Ibu di dalam perlindungan Tuhan yang sempurna dan apapun yang dikerjakan dibuat Tuhan berhasil. Dan tentunya menjadi berkat yang besar bagi banyak orang. Baik, hari ini kita akan mendengarkan kesaksian dari seorang muslimah yang dahulunya begitu taat beribadah, begitu rajin berdoa, begitu rajin mengaji. Namun tiba-tiba di saat beliau mau sholat, beliau mendengarkan lagu rohani yang dinyanyikan oleh seorang penyembah, ya kita tahu bernama Mawar Simorangkir. Dan nyanyian itu terngiang-ngiang di telinganya dan membuat dia ingin mengenal siapakah Yesus itu, siapakah Tuhannya orang Kristen itu. Dan luar biasanya lagi, dia memberanikan diri ke gereja. Dan konsekuensi dari keberaniannya ke gereja membuat dia akhirnya diusir oleh orang tuanya sendiri, oleh ibunya dan oleh ayah tirinya, karena dia sudah dianggap kafir. Nah, bagaimana kesaksiannya? Mari kita saksikan bersama-sama. Tuhan memberkati. Kami itu semua Islam ya. Kita semua keluarga Islam pada saat itu. Jadi dari kecil juga saya dididik untuk beribadah ya seperti agama saya. Ya diajar untuk sembahyang, diajar mengaji, dan juga ya berpuasa dan sebagainya. Pokoknya semua kegiatan keagamaan yang diajarkan oleh agama Islam saya diajari. Dari kecil juga saya sudah pergi mengaji dan sebagainya seperti itu. Nah, ketika kelas 3 SMP, saya tinggal bersama mama saya di Jakarta. Nah, pada saat masuk kelas SMP itu, di saat kelas 3 itu, saya ingin lebih mengenal Tuhan. Jadi, kan biasanya itu kalau ya memang sih, kadang-kadang kan ada bolong-bolong gitu kalau sembahyang gitu ya, sedangkan kan 5 waktu itu harus selalu dilakukan. Nah, jadi ketika pada saat kelas 3 SMP itu saya berkomitmen untuk benar-benar ya sungguh-sungguh beribadah, menjalankan semua kegiatan agama saya. Saya sembahyang taat 5 waktu, berpuasa, mengaji ya, dan lain sebagainya. Nah, komitmen saya adalah saya ingin mengenal Tuhan. Saya ingin mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Namun ketika saya berkomitmen seperti itu, ketika saya sedang sembahyang duhur ya, sedang sembahyang siang hari duhur itu, saya mendengarkan lagu rohani di RCTI. Kebetulan waktu saya sembahyang itu saya lupa untuk mengecilkan volume televisi, dan lagu itu ada ya di tengah-tengah sebelum berita di siang hari itu, yang dibawakan oleh Mawar Simorangkir, dan judul lagunya itu adalah Yesus Tetap Setia. Ya, lirik lagunya itu seperti ini ya. Di saat engkau susah, Yesus hidur selalu. Di saat engkau lemah, Dia kuatkan. Yesus selalu menolongmu dalam kesusahanmu. Yesus, kau selalu setia sampai selama-lamanya. Walau pohon ara tak berbunga, pohon anggur tak berbuah, pohon zaitun mengecewakan, ladang-ladang tak menghasilkan, kambing domba terhalau sudah, lembu sapi tak ada. Namun aku kan selalu setia, karena Yesus tetap setia. Ya, demikian lagu itu ya, lagu Yesus Tetap Setia yang dibawakan oleh Mawar Simorangkir. Dan saya merasakan saat itu pesan lagu itu sangat menyentuh
sangat menyentuh bahwa ada seorang yang bernama Yesus ya, yang dengan setia akan menghibur, akan menguatkan, akan menolong segala kelemahan dan kesusahan kita. Dan saya sangat tersentuh dengan lagu itu ya, karena mungkin saya juga sering mengalami kesepian seperti itu ya, karena waktu tinggal dengan nenek itu nenek bekerja, ada juga om dan tante yang masih sekolah gitu kan, jadi mereka sekolah dan saya itu seorang diri di rumah, dan dia banyak lagi pergumulan-pergumulan yang lainnya yang tentunya saya tidak bisa ceritakan juga di sini. Yang jelas saya memiliki pergumulan-pergumulan juga ya di dalam kehidupan saya dari kecil, dan ketika saya mendengar lagu itu, saya itu sangat tersentuh dengan lagu itu ya, bahwa hati dan pikiran saya itu berkecamuk di dalamnya ya, dan entah apa yang membuat saya ingin mengetahui dan mengenal siapa Yesus itu. Padahal tidak ada sebelumnya yang memperkenalkan Yesus kepada saya, tidak ada juga yang suka ajak saya ke gereja. Bahkan kenyataannya saat itu saya sedang mendalami itu ya agama saya sedang menjalankan ibadah agama saya dengan tekun, dengan taat, dengan satu kerinduan bahwa saya ingin lebih mengenal Tuhan lebih dalam, ingin lebih mengenal Tuhan yang benar ya. Di dalam doa kan juga dalam sholat saya selalu ucapkan juga ihdinas sirotol mustaqim, tunjukkanlah saya jalan yang lurus, jalan yang benar ya. Dan ketika saya mendengar lagu ini, entah kenapa saya memikirkan hari lepas hari sambil saya tetap menjalankan ibadah saya. Ketika ada lagu itu saya malahan catat, saya hafalkan dan saya nyanyikan sampai lagu itu tuh mengubah kehidupan saya, pikiran dan hati saya untuk justru ketika ingin beribadah dengan taat di dalam agama saya, justru malah saya berbalik, ingin mengenal Kristus, ingin mengenal siapa Tuhan Yesus itu. Akhirnya saya bilang sama orang tua saya, sama mama, bahwa saya mau masuk Kristen. Saya mau lebih tahu lagi agama Kristen itu seperti apa, Tuhan Yesus itu seperti apa. Ya memang awalnya mama kaget, ya apa-apaan gitu kalau kata orang Sunda, nenaonan gitu, kamu tuh kenapa tiba-tiba punya pikiran seperti itu. Nah, akhirnya saya bercerita seperti yang tadi saya bilang, bahwa saya tersentuh, hati saya berkecamuk, pikiran saya jadi ya bercabang gitu. Saya sedang beribadah di Islam, tapi kok tiba-tiba lagu itu membuat saya ingin mengenal Yesus dan sebagainya. Jadi mama itu, ya sudah, kalau memang itu keputusan kamu, ya udah, yang penting benar gitu ya, karena menurut mama itu ya agama sama saja, yang penting hidup kita jadi benar. Nah, lalu di situ saya tidak ada orang yang, karena saya tidak ada yang ajak ke gereja dan sebagainya, jadi inisiatif untuk siapa kira-kira yang bisa mengantar saya ke gereja. Kebetulan saat itu ada tante saya yang menikah dengan orang Katolik, jadi awal saya pergi ke gereja itu diantar oleh adiknya om saya ini ya, ke gereja Katolik. Tapi karena saat itu kan saya sudah kelas 3 SMP, jadi masa peralihan ke Semea waktu itu. Jadi ketika saya masuk Semea itu, banyak teman-teman di sana yang beragama Kristen. Ya memang bukan mayoritas, tetapi ada gitu ya, lumayan lah ya. Dan ada persekutuannya juga di sana di sekolah. Ada pelajaran agama Kristen terpisah dan juga kita ada persekutuan seperti itu. Jadi saya juga lebih bisa banyak mengetahui juga ya hal-hal yang tentang kekristenan. Lalu teman saya ada tawarin untuk saya ke gerejanya dia. Jadi saya waktu itu memang baru kan, belum lama ya masuk gereja Katolik. Jadi saya karena banyak teman-teman, jadi saya ikut sama teman saya itu ke gereja GKP ya, gereja GKP Gereja Kristen Pasundan ya saat itu ya, karena saya tinggal di Jakarta itu, Jakarta Timur, jadi perbatasan dengan Jawa Barat. Jadi gereja GKP itu berada di Cibubur ya, di wilayah Jawa Barat ya, Cibubur. Jadi saya masuk ke situ. Ya di situ saya merasakan sukacita ya, karena banyak teman-teman ya, mereka juga menyambut saya dengan baik. Dan ketika awal saya masuk gereja pun saya merasakan ada damai sejahtera gitu ya.
Saya nggak mengerti kenapa gitu ya. Tapi saya merasakan ada damai sejahtera, ya ada kebahagiaan tersendiri ketika saya lebih mengenal lagi, diajarin maksudnya mengenai siapa itu Tuhan Yesus. Jadi saya juga di situ dengan teman-teman ikut PA dan juga akhirnya mengambil keputusan untuk katekisasi ya, untuk mengikuti katekisasi, dan saat itu lumayan ya, hampir hampir 1 tahun lah ya saya mengikuti katekisasi, dan akhirnya kan saya dibaptis dan juga CD di situ. Nah kemudian ayah tiri saya waktu itu tahu ya kalau saya kok sering, maksudnya dia waktu itu kan memang ayah tiri saya juga jadi tidak selalu tinggal di rumah gitu ya, karena dia juga ada istrinya yang lain lagi, jadi di rumah juga hanya datang seperti itu ya, digilir lah. Kalau orang Islam kan boleh punya istri lebih dari satu ya, jadi kadang di mama kadang di istrinya seperti itu, jadi memang tidak terlalu juga mengikuti perkembangan saya gitu ya. Nah namun ketika dia mungkin mendengar, lalu dia ketika dia pulang itu dia tanyakan pada saya, "Kamu ke gereja ya?" katanya sekarang. Terus saya bilang, "Iya Pak." Lalu dia bilang, ya maksudnya intinya itu bahwa harusnya balik lagi ke Islam gitu ya, karena ya agama yang benar yang menurutnya kan Islam seperti itu, dan kalau misalnya kamu mau kembali lagi ke Islam, ya tetap masih boleh tinggal di sini sama mama, sama papa, sama bapak. Tapi kalau seandainya tetap kekeh gitu ya, ya nggak boleh tinggal di sini. Karena apa? Karena orang murtad kan kafir gitu. Nah, nggak boleh orang kafir tinggal di sini, nanti menghalangi rezeki akan masuk rumah ini. Nah, tapi karena ya itu tantangan saya ya, tantangan saya yang pertama gitu ya, ya karena dilarang ya untuk masuk Kristen, untuk kafir. Tapi dengan semangat dan tekad yang bulat untuk saya mengenal Tuhan Yesus, yang saat itu saya tahu bahwa dialah jalan ya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup ya, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Dan di bagian ayat lain juga dikatakan bahwa dan keselamatan itu tidak ada ya di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Jadi saat saya awal mendengar itu, ya saya juga bingung ya. Sebenarnya kan saya sedang taat di agama saya, tetapi ketika saya memutuskan untuk mengenal Yesus, saya masuk gereja, saya diajari semua tentang kekristenan, tentang Yesus, saya langsung mengimani, gitu. Saya langsung percaya ya. Nah, disitulah saya percaya bahwa itulah titik balik daripada kelahiran baru saya, titik awal atau dari kelahiran baru saya. Jadi saya bisa percaya kepada Tuhan itu karena anugerah Tuhan. Ya karena anugerahnya saja, karena kasih karunia-Nya saja saya diselamatkan, dan saya bisa percaya kepada Tuhan itu semua karena kasih karunia-Nya. Ya jadi saat ini saya tidak heran ya kalau saya saat itu langsung percaya, langsung beriman, langsung menggebu-gebu ya ingin mengenal Tuhan. Bahkan saya tidak malu untuk menyaksikan iman saya di dalam Tuhan Yesus, yaitu semua karena pekerjaan Roh Kudus, karena kasih karunia Tuhan yang lebih dahulu lahir barukan saya, maka saya bisa percaya kepada Tuhan. Dan di situ juga pada saat itu saya tidak merasa takut atau gentar ketika ayah saya mengatakan seperti itu. Ya dengan tetap hormat, dengan tetap menghargai ayah saya minta maaf, saya juga berterima kasih kalau selama ini sudah tinggal bersama mama dan juga bapak. Namun ya saya tetap pada pendirian saya. Akhirnya ya udah ya saya pamit dan ya untuk meninggalkan rumah ya. Tapi karena masih ada dukungan dari mama saya, karena ia juga kan merasa nggak tega gitu, maka saya sementara itu dititipkan sama ada orang yang bantu-bantu di rumah ya, Mbak Susi namanya. Tapi dia pulang gitu, jadi saya dititipkan di rumahnya dia untuk sementara sambil dicarikan kontrakan untuk tinggal sendiri. Akhirnya saya tinggal mendapatkan satu rumah kontrakan bekas gudang, orangnya di belakang rumah orang, sementara saya tinggal di situ
ya ada berapa bulan gitu. Tapi akhirnya tante saya panggil saya untuk tinggal sama dia. Lalu pernah satu dan lain hal juga akhirnya saya dan tante saya satunya yang masih bekerja, yang belum menikah, saya tinggal berdua bersama dia di kontrakan yang lebih baik lagi lah, dibayarin juga oleh mama saya mengontrak lagi. Nah itu perjalanan saya ya, jadi saya sudah sebenarnya saya sudah dibaptis gitu, tapi waktu itu tuh ya istilahnya masih cinta mula-mula awal-awal berkobar-kobar gitu ya, roh yang menyala-nyala ya, untuk bersaksi tentang Kristus, siapa Kristus ya. Tadi saya sudah tahu bahwa Kristus itu satu-satunya jalan keselamatan, ya jalan yang benar, Tuhan yang berkuasa ya, Yesus itu Tuhan ya. Kalau di agama saya kan saya tahu itu Isa Al-Masih itu nabi ya, tetapi di kekristenan saya percaya bahwa Kristus itu adalah Tuhan, juru selamat yang bisa menyelamatkan manusia berdosa. Ya saya menyadari bahwa saya manusia berdosa yang membutuhkan juru selamat, karena saya sebagai manusia tidak bisa menyelamatkan diri sendiri, dan tidak ada satupun orang yang bisa menyelamatkan diri kita kecuali Kristus. Ya bukan agama yang menyelamatkan, tetapi Kristus Tuhan yang menyelamatkan. Saya percaya ketika saya saat itu berkomitmen untuk beribadah dan ingin mengenal Tuhan yang benar, Tuhan menunjukkan dirinya sendiri kepada kita. Tuhan yang lebih dulu menunjukkan dirinya kepada saya, sehingga saya dapat mengenal Tuhan. Dan lalu di dalam proses perjalanannya ya tentu bukan berarti langsung mudah ya untuk mengikuti Tuhan, karena banyak hal juga yang menghambat ya faktor pertumbuhan rohani kita ya, dengan berbagai hal tentunya ya. Nah saat itu ketika saya kembali lagi tinggal bersama tante saya itu akan pindah ke Bandung ya, jadi saya juga ikut untuk mengikuti tante ya pindah ke Bandung. Nah kebetulan di sana gereja GKP itu agak jauh dari rumah, tapi walaupun begitu saya tetap ya ke gereja. Dan saat saya bergereja juga di Jakarta, saya sudah mulai ikut melayani Tuhan. Saya ada kerinduan juga untuk melayani Tuhan. Jadi saya ikut aktif di dalam pemuda remaja, belajar juga melayani Tuhan sebagai ya pemimpin pujian, seperti itu, singer, dan juga membawa renungan di pemuda remaja. Dan juga bersaksi kepada teman-teman gitu ya, saya menyaksikan Tuhan yang saya percayai saat ini. Saya juga tidak malu untuk menyaksikan bahwa saya orang yang murtad, saya meninggalkan agama saya yang semula dan mengikuti Tuhan Yesus, percaya kepada Tuhan satu-satunya juru selamat. Saya tidak malu. Dan ketika saya pindah ke Bandung, saya juga kembali mencari gereja GKP, tapi karena ada seorang teman saya yang kebetulan saya punya sepupu, dan dia itu teman sepupu saya. Sepupu saya juga Islam. Karena semua saat itu beragama Islam. Ya walaupun ada yang menikah dengan Katolik juga tetap Islam. Dan bahkan yang Katolik itu sendiri nikahnya nikah Islam ya. Dan akhirnya saya pikir ya udahlah, saya kan juga masih istilahnya masih belum punya ketetapan gitu ya. Jadi karena masih muda itu masih ingin mencari tahu gitu, karena waktu itu juga ada yang ajak ke gereja karismatik, saya ikut ya, gereja Pentekosta seperti itu saya ikut, ada teman yang ajakin ke gereja Advent dan sebenarnya saya ikut, awalnya juga di gereja Katolik. Jadi saya seperti ingin tahu, tapi semua juga yaitu tetap ingin menambah wawasan saya dari kekristenan, dan tujuannya itu mengenal Yesus lebih dalam lagi, itu tetap ada di dalam hati saya. Saya percaya karena itu Roh Kudus yang menggerakkan ya, bukan karena saya semata-mata ingin tahu untuk hanya intelektual semata, tetapi itu juga dorongan dari Roh Kudus untuk saya lebih dapat mengenal Tuhan yang benar, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dan tentunya setelah semakin lebih dalam kan kita diajarkan ya, dasar dari kekristenan itu bahwa kita mengenal Allah Tritunggal ya, tiga dalam keesaan, Allah Tritunggal yang esa ya. Jadi itu pun ya memang kalau secara awal-awal gitu logika manusia dan juga
ajaran doktrinasi dari ajaran agama saya, nggak mungkin gitu ya, karena Allah itu tidak diperanakan dan sebagainya. Ini kok ada Allah Bapa, ada anak gitu ya. Tapi balik lagi, saya katakan, ketika saya dapat percaya ya, ketika saya dapat percaya itu ya, walaupun belum sepenuhnya ya memahami, ketika saya dapat percaya itu karena Roh Kudus ya. Jadi ketika orang percaya kepada Tuhan itu bukan dengan kemampuan kita, tetapi karena Roh Kudus. Jadi saya sangat yakin, saya sangat percaya ya, karena saya itu dari Islam ke Kristen, maka saya percaya bahwa ketika saya berpaling itulah kelahiran baru saya ya, sehingga saya dapat percaya kepada Tuhan, dan juga saya dapat menerima ya apa yang ada yang diajarkan di dalam kekristenan itu sendiri. Nah, lalu ketika saya akhirnya ikut kepada teman saya itu, saya diajak ke gereja ya GBIS ya, waktu itu masih ya tahun 98 gitu ya, saya diajak ke GBIS ya, masih muda lah, masih belum menikah ya. Dan ya di situ saya mengalami hal yang baru ya, karena ya itu gerejanya kan gereja karismatik ya, gereja Pentakosta seperti itu. Jadi di sana itu lebih maksudnya tuh untuk beribadah itu lebih, semangatnya itu lebih gitu ya, ada doa puasa, ada kepenuhan Roh Kudus dan sebagainya gitu. Dulu masih Bapak Gembala yang lama, almarhum Bapak Lukas Nehemia dan Ibu Lydia, itu kita ada ibadah-ibadah doa puasa dan sebagainya, dan itu membangkitkan iman ya, membangkitkan kepercayaan kita lebih dalam lagi, roh yang menyala-nyala untuk melayani Tuhan. Dan saya juga ketika masuk gereja juga saya tetap melibatkan diri di dalam pelayanan ya, karena saya senang melayani Tuhan, saya juga senang memuji Tuhan, jadi saya jadi singer, jadi WL seperti itu. Dan yang paling maksudnya itu ada penghiburan buat saya, terlebih karena di situ anak hamba Tuhannya yaitu Bapak Yosef Nehemia itu mengangkat saya sebagai anak ya, sebagai anak rohani ya, sebagai dia mengajari saya tentang kebenaran firman Tuhan. Jadi di situ saya lebih dalam lagi bertumbuh di dalam kebenaran firman ya. Ada PA untuk anak-anak pemuda. Jadi saat saya masuk itu tuh pemuda-pemudi banyak ya, dan kita tuh ada PA ya, setiap hari Sabtu tuh diajari kebenaran firman, ada diskusi dan sebagainya ya. Di situ saya mulai tambah bertumbuh. Ya, saya waktu masuk kepada Kristen itu kan dikenalkan Bapak seperti itu ya. Jadi ketika saya secara jasmani tidak merasakan atau tidak memiliki Bapak, tapi di dalam Kristenan itu saya merasakan saya memiliki Bapak. Saya memiliki Bapak yang kekal. Dan ditambah ketika masuk di GB Sosana itu saya memiliki ayah ya, yang mengangkat saya sebagai anak dan juga mengajari saya lebih dalam lagi akan kebenaran firman Tuhan. Dan saat itu dia menawari saya juga untuk sekolah teologi ya. Dan saat itu karena satu dan lain hal saya pending ya, tidak jadi dulu. Saya juga bergumul untuk apakah saya kehendak Tuhan untuk sekolah teologi atau apa yang Tuhan mau tunjukkan bagi saya. Tapi ternyata ya saya pada tahun yang sama juga saya mendapat jodoh pada usia 24 tahun, akhirnya saya menikah dan saya tidak tinggal di Bandung lagi ya, karena saya tinggal bersama suami ya, berkelana lah seperti itulah. Nah, ya memang pemanggilan Tuhan ya, dari saya percaya bahwa Tuhan sudah memilih kita sebelumnya, dan Tuhan panggil melalui lagu yang tentunya ketika saya tahu juga lagu itu adalah lagu bagian dari juga firman Tuhan yang di dalam Habakuk 3 ayat 17 sampai dengan 19. Dan ketika saya juga tahu ya bahwa iman itu timbul dari pendengaran, dan pendengaran akan firman Kristus ya. Jadi di dalam lagu Habakuk itu adalah firman Tuhan. Jadi walaupun tidak ada orang yang memperkenalkan saya kepada Tuhan Yesus, tidak ada orang yang mengajak saya ke gereja, bahkan tidak ada di dalam pikiran saya untuk berpindah agama, sama sekali tidak ada dalam pikiran saya, tapi firman yang melalui lagu itulah yang
menumbuhkan iman ya di dalam hati saya untuk percaya kepada Tuhan Yesus. Ya, jadi uh, ketika saya ya tidak lagi di Bandung, ya saya memang tidak maksudnya itu tetap ke gereja, tetapi saat itu karena satu dan lain hal saya juga tidak berkecimpung atau tidak aktif ya di dalam gereja, ya hanya datang ibadah saja seperti itu. Jadi ya mungkin ya itulah ya, kehidupan orang percaya itu kan harus terus bertumbuh di dalam pengenalan akan firman. Jika kita ingin mengenal Tuhan, tentunya kita juga harus bertumbuh di dalam pengenalan akan firman. Ya, karena firman itu yang terus membangun iman kita, menguatkan iman kita seperti itu. Jadi ketika kita juga mungkin kurang bertumbuh di dalam firman, maka ya segala hal bisa terjadi ya. Jadi itu juga menjadi peringatan ya, yang saya terus ingat sampai saat ini ya. Oleh sebab itu memang saya sudah dipilih Tuhan, sudah dipanggil Tuhan, tetapi kehidupan itu kan tidak lantas mulus-mulus saja ya. Iman kita juga tidak lantas langsung naik gitu kan. Nah, jadi banyak juga pergumulan di dalamnya. Tetapi satu hal yang saya percaya ya, walaupun manusia tidak setia, walaupun kita tidak setia, Tuhan itu tetap setia. Dan Tuhan itu sanggup ya dengan caranya yang ajaib, bagaimanapun ya memanggil kita kembali, mengingatkan kita kembali akan kesalahan kita, dan mengangkat kita kembali. Orang percaya tidak akan jatuh sampai tergeletak. Tuhan akan mengangkat kembali ya. Sebab itu Tuhan beri kesempatan untuk saya kembali, dan saya saat itu datang lagi ke Bandung, tapi karena saat itu saya tinggal di kompleks perumahan, dan untuk ke gereja yang awal itu saya juga sudah tidak tahu ya di mana, karena kita belum punya gedung gereja sendiri, jadi berpindah-pindah. Jadi saya juga tidak tahu. Lalu saya akhirnya di komplek itu, karena daripada mau cari-cari jauh keluar, tidak punya kendaraan, dan kalaupun mau menggunakan transportasi itu jauh. Jadi karena di perumahan itu ada gereja GPDI, akhirnya saya ikut di situ, di gereja GPDI. Dari situ saya mulai kembali untuk aktif di gereja dan juga melayani Tuhan. Kembali ingin mendalami kembali ya akan iman saya yang sudah Tuhan berikan kepada saya untuk percaya kepada Tuhan Yesus. Namun ada satu kesempatan ketika itu saya merasa kembali diingatkan bahwa saya ingin lebih dalam lagi gitu mengenal Tuhan. Nah, ketika saya berkomitmen kembali seperti itu, Tuhan tiba-tiba menggerakkan hati teman saya, mungkin ya nggak tahu, saya juga udah lama tidak ketemu. Akhirnya teman saya itu, saya juga tidak punya kontaknya dia, saya juga tidak tahu dia punya kontak saya dari mana. Akhirnya dia bisa menghubungi saya dan bilang bahwa GBIS itu sekarang ada di sini gitu. Nah, itu teman yang dulu ngajak saya pertama kali ke GBIS ya, namanya dia. Dan kedua kalinya dia kembali yang mengajak saya untuk ke situ ya, ke GBIS. Akhirnya saya kembali lagi ke GBIS. Ya karena hubungan saya juga saat itu sebelum saya meninggalkan Bandung dengan Bapak Joseph Nehemia itu baik ya, karena dia menjadi ayah rohani saya, dia menganggap saya sebagai anak. Dan tapi pada saat itu kedua orang tuanya sudah meninggal, dan saat itu Bapak Yosef lah yang menjadi gembala ya di situ, menjadi pendeta. Lalu ketika saya datang ke situ ya dia sangat welcome sekali ya, dan saya juga seperti pulang ke rumah sendiri seperti itu ya, tidak asing. Lalu dia menawarkan saya lagi untuk pelayanan di situ, bergereja di situ. Jadi saya ya akhirnya saya pamit dari GPDI dan pindah lagi ke GPI Sosana, dan sampai saat ini ya saya melayani di GPI Sosana. Saya ditahbiskan jadi hamba Tuhan di situ, dan saya juga dibekali ya oleh lebih dalam lagi, diperlengkapi ya di dalam sekolah teologi yang saat itu saya belum jadi. Akhirnya terrealisasi ketika justru saya sudah menikah, saya sudah memiliki 2 anak, justru terrealisasinya di situ. Saya mungkin sempat berpikir bahwa kalau seandainya Tuhan
waktu itu saya waktu masih muda gitu ya jadi ya untuk masuk sekolah teologi, mungkin pola pikirnya masih anak-anak seperti itu ya. Apakah saya bisa seperti sekarang atau justru tidak gitu ya. Tapi saya percaya bahwa waktu Tuhan itu adalah yang terbaik. Justru ketika kita sudah matang, sudah mengalami banyak pergumulan dan sebagainya, jadi ketika saya menetapkan diri ya, atau memantapkan diri untuk masuk sekolah teologi itu ya sudah lebih kuat lagi ya dasarnya. Jadi itulah yang saya juga bersyukur untuk segala hal yang sudah Tuhan izinkan di dalam kehidupan saya, karena itu justru yang memproses kehidupan kita gitu ya. Dan memang pergumulan itu sampai saat ini bukan berarti tidak ada ya, selama kita masih hidup di dalam dunia, walaupun kita sudah menjadi orang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus yang menyelamatkan kita, yang tadinya kita harusnya dihukum, namun Dia menanggung dosa kita di atas kayu salib dan menebus semua dosa-dosa kita. Dia bangkit ke surga, Dia bangkit, Dia memberikan kemenangan bagi kita dan pengharapan bahwa ketika kita nanti mati juga kita akan dibangkitkan bersama-sama dengan Kristus ya. Jadi pergumulan itu akan selalu ada ya. Mengikut Tuhan itu, Tuhan tidak menjanjikan kemudahan atau yang enak-enak saja, tetapi juga ada tantangan, ada pergumulan dan sebagainya. Tuhan juga katakan ya bahwa barang siapa ya, kepada setiap orang yang mau mengikut aku ya, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya ya, dan mengikut aku. Jadi Tuhan juga katakan barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagi. Nah itu proses-proses yang semua diizinkan Tuhan itu justru semakin memurnikan iman kita ya. Persoalan, pergumulan tetap ada, tetapi Tuhan yang memberikan kekuatan ketika Dia memang sudah memanggil kita ya untuk menjadi anak-anaknya. Dan jaminan penyertaan Tuhan juga sempurna di dalam kehidupan kita. Saya jadi ingat kepada panggilan saya yang semula ya, bahwa saya dipanggil oleh Tuhan melalui firman di dalam lagu ya, Habakuk 3 ayat 17 sampai 19. Nah, di situ kan sebetulnya syair lagunya itu kalau untuk dunia itu tidak menjanjikan apa-apa kan? Tidak menjanjikan kemudahan ya, tidak menjanjikan hidup yang nyaman seperti itu ya, kelimpahan secara materi dan sebagainya, tidak. Justru saat itu lagunya itu berbicara mengenai walau pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, pohon zaitun mengecewakan, ladang-ladang tidak menghasilkan ya, lembu sapi dan sebagainya. Berarti hal yang sangat pokok gitu ya, hal yang sangat urgent di dalam kehidupan kita saat itu ya. Di sana itu peternakan ya dan pertanian kalau tidak menghasilkan itu sesuatu yang bagaimana gitu ya, itulah yang sebetulnya hal yang sangat utama gitu, hal yang sangat pokok gitu ya di situ, di sana gitu ya. Nah, tapi kenapa saya tertariknya oleh firman Tuhan yang seperti itu? Jadi ketika saat ini mungkin mengalami hal-hal yang ya seperti itulah, mirip-mirip seperti itu, saya diingatkan kembali gitulah bahwa ternyata gitu ya, mengikut Tuhan itu jaminannya itu keselamatan itu sudah pasti. Dan pemeliharaan Tuhan, penyertaan Tuhan itu pasti. Janji Allah itu iya dan amin. Tuhan itu menginginkan kita ketika kita sudah mengenal Tuhan itu harus lebih mengenal lebih dalam lagi. Bukan cuman seperti misalnya diiming-imingi ketika kita masuk Kristen itu, diiming-imingi ya dengan kamu akan sukses, kamu tidak akan sakit ya, ditolak itu kemiskinan, sakit penyakit dan sebagainya ya, atau teologi kemakmuran seperti itu tidak seperti itu ya. Tetapi satu hal yang esensi yang pasti, ketika Tuhan mengizinkan apapun itu untuk membawa kita, untuk memurnikan iman kita di dalam Tuhan ya. Jadi ikut Kristen itu awalnya mungkin kita bersaksi semangat bahwa ikut Tuhan itu sangat luar biasa ya, tetapi
Tuhan tidak ingin hanya di awal saja seperti itu, tapi Tuhan terus memproses kita, menguji kita, membawa kita makin dalam lagi, makin mengenal Tuhan itu seperti apa. Mungkin saya juga teringat akan kisah Ayub ya, bagaimana Ayub itu dikatakan orang yang saleh, jujur, takut akan Tuhan, menjauhi kejahatan. Tetapi apa yang dialami Ayub itu sangat luar biasa. Mungkin ketika saya saat ini pun misalnya, atau Bapak Ibu semua ada yang mengalami hal seperti itu, mungkin tidak akan kuat ya. Tapi tujuan Tuhan itu apa? Untuk membawa Ayub lebih mengenal siapa Tuhan, mengikuti rencana Tuhan. Ia mengenal dengan murni, ia memiliki iman yang murni, iman yang sejati, bukan iman di awal yang menggebu-gebu, lalu kemudian meninggalkan Tuhan. Awal saya mengikuti Tuhan, saya sangat menggebu-gebu untuk bersaksi, dan saat itu mama, tante, dan bahkan sepupu saya yang mengajak saya ke gereja itu semuanya bisa saya maksudnya itu diinjili dan mereka dibaptis. Namun ya kembali lagi. Jadi ya di sini saya katakan hanya saya yang bertahan sampai saat ini. Jadi itu semua karena kasih karunia Tuhan, anugerah Tuhan. Jadi mungkin bisa saja kita seperti sepupu saya juga menggebu di awal, tapi ternyata ya balik lagi. Jadi yang ingin saya sampaikan di sini, ketika kita mengikuti Tuhan itu, Tuhan akan terus memproses kita ya. Ketika Tuhan itu mengangkat kita sebagai anaknya, menjadikan kita sebagai anak-anaknya itu, Tuhan memproses, Tuhan mendidik, Tuhan menghajar, Tuhan terus mengajar kebenaran. Dan saya kembali diingatkan ya oleh doa Nabi Habakuk ya, di dalam pasal yang ketiga ini, bahwa di situ Habakuk itu awalnya berontak kepada Tuhan, mempertanyakan keadilan Tuhan ya. Dia bergumul ya, di awalnya itu dia bergumul ya, dia masih penuh dengan tuntutan kepada Tuhan, dan juga sikap yang mengkritik Tuhan. Kenapa? Ya, orang percaya kok hidupnya seperti itu misalnya ya. Tetapi tentunya kepada orang yang dipilih, yang diterangi oleh kebenaran firman, hal itu tidak akan ada terus-menerus di dalam hidup kita. Pergumulan itu hanya proses untuk memurnikan iman kita. Contohnya Nabi Habakuk ini ya, ketika dia sudah mengalami prosesnya di Habakuk 3 ayat 17 dan 9 ini, 9 sampai 19 itu merupakan komitmen dia ya. Komitmen dia untuk percaya kepada Tuhan ya, mengikut Tuhan itu tanpa syarat. Saya juga ingin mengajak ya semua yang sudah mengenal Tuhan ya, yang terutama yang baru-baru ya, mengikut Tuhan itu harus tanpa syarat ya. Jadi mau ikut Tuhan itu tanpa syarat, bahkan sampai tidak ada alasan apapun yang ia peroleh secara duniawi ya, namun ia katakan ia akan mengikut Tuhan dan tidak mau bergeming ya, tidak ada yang dapat tidak ada pengaruh dari luar ya yang bisa mengganggunya, apapun itu tidak ada. Ya, potensi dunia berpotensi ya dengan segala masalah dan apapun yang sebagainya itu berpengaruh ya, berpotensi untuk kita menjauh dari kasih Allah. Tapi Allah berjanji, apa yang bisa memisahkan kita dari kasih-Nya? Tidak ada. Ya, telanjangan, maut, sakit penyakit, kelaparan, apapun tidak bisa menjauhkan kita dari kasih Allah. Allah itu menjamin. Namun Allah ingin mendidik kita ya, supaya kita dalam mengikuti Tuhan itu tanpa syarat ya, seperti yang di dalam doa Nabi Habakuk ini ya. Jadi saya ingin belajar ya, sampai kepada komitmen ini ya, dan melihat segala sesuatu itu bisa dengan cara yang berbeda ya. Jadi kita tidak menuntut Tuhan untuk terus maksudnya itu mengikuti apa yang kita mau, tetapi justru kita yang mau tunduk
untuk mengikuti kehendak-Nya. Satu hal bahwa Tuhan itu ingin selalu memurnikan iman kita. Benarkah ya engkau benar-benar sungguh-sungguh percaya kepada? Akan Tuhan mengatakan, setiap orang yang mau mengikut aku ya harus menyangkal diri, pikul salib tiap-tiap hari dan mengikut aku. Ya, pikul salib yaitu pergumulan kita ya. Mungkin juga kita dianiaya dan sebagainya ya, dan juga peperangan antara keinginan daging kita dengan keinginan roh yang sudah dilahirkan baru. Itu terus. Dan juga kita menyangkal diri kita mengesampingkan kehendak kita dan mau tunduk kepada kehendak Allah. Dan itu harus dilakukan setiap hari, hari lepas hari. Itu gampang nggak? Tentu tidak ya. Itu proses terus-menerus sampai kita kembali pulang ya kepada Bapak ya. Dan tentunya kita juga harus rela ya untuk berkorban bagi Tuhan ya. Karena tadi kan dikatakan bahwa di ayat 17 itu merupakan gambaran yang seluruh pemasukan kehidupan pada zaman itu ya, hasil pertanian, hasil peternakan sudah nggak ada harapan lagi, itu berarti kondisinya itu berada dalam keadaan yang sangat krisis total gitu ya, krisis ekonomi ya, krisis pangan ya, bisa dikatakan seperti itu saat itu. Krisis yang paling mendasar di dalam kehidupan manusia. Namun dalam proses pengenalannya akan Tuhan, Habakuk terus memandang kepada Tuhan. Sehingga di ayat 17-19 ini merupakan yaitu tadi komitmen ya. Jadi komitmen yang sejati itu harus didasarkan kepada pengertian yang sejati juga akan firman Tuhan. Saya sangat bersyukur bahwa Tuhan memanggil saya ya. Dia sudah memilih saya. Dia sudah memanggil saya untuk percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan di dalam setiap prosesnya justru ada keindahan. Kita bisa menikmati damai sejahtera yang sejati ya. Kebahagiaan yang sejati itu hanya ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Bukan kesenangan yang ditawarkan oleh dunia ini. Bukan kesenangan semu yang fana, yang hanya sementara. Tetapi kesenangan yang sejati ya. Damai sejahtera dan sukacita yang sejati yang diberikan Tuhan Yesus. Dan hanya Tuhan Yesus yang mampu, yang sanggup memberikan itu buat kita. Sehingga kita juga punya semangat untuk taat ya, karena kita dikuduskan. Kita dipilih, kita dikuduskan itu untuk menjadi taat kepada Tuhan. Ya, sehingga kita memiliki komitmen yang sejati ya kepada pengertian firman Tuhan yang lebih dalam lagi. Dan juga kita memiliki semangat untuk taat ya, mengerti firman tanpa ketaatan juga tidak ada artinya. Walaupun saya sekolah teologi, saya sudah diperlengkapi, bahkan sudah mau S2, tetapi kalau kita hanya mengerti itu sebatas kognitif saja, itu tidak ada artinya, tidak ada gunanya, tanpa kita berkomitmen dan semangat untuk taat kepada Tuhan hari lepas hari. Dan ketika kita taat, tentunya kita akan juga menjadi berkat ya bagi orang lain. Kita juga bisa bersaksi tentang begitu hebat dan luar biasanya Tuhan, tentang begitu baiknya Tuhan buat saya secara pribadi yang sudah mengalami. Jadi kita harus mengalami dulu kasih dan kebaikan Tuhan. Kita harus mengalami dengan sungguh-sungguh pertolongan Tuhan itu buat kita. Sehingga ketika kita bersaksi, kita tidak menyaksikan orang lain. Kita menyaksikan kasih itu nyata di dalam kehidupan kita. Sama seperti Ayub katakan, dulu aku mengenal engkau, kata orang, tapi sekarang aku mengenal engkau. Bukan. Dia mengenal lebih dalam lagi siapa Allah. Justru ketika Ayub sudah banyak mengalami pergumulan. Nah, jadi ketika kita mau belajar dalam ketaatan, kita mau menyaksikan juga Tuhan, dan bisa menjadi berkat juga buat orang lain, dan semuanya tentunya adalah untuk kemuliaan Tuhan. Dan kita juga diajarkan ya melalui lagu yang menyentuh hati saya, yang justru membawa saya kepada Kristus, bahwa di dalam pergumulan itulah justru kita bertumbuh ya. Kadang-kadang kan orang suka bilang ketika kita senang, ketika kita tidak ada masalah, justru lupa kepada Tuhan. Tapi ketika kita di dalam pergumulan itulah justru ya
kita bertumbuh ya di dalam Tuhan. Jadi jangan menjadikan kita tawar hati ya atau ingin meninggalkan Tuhan. Justru di dalam segala hal, apapun rintangannya ketika kita menjadi orang percaya, entah itu dikucilkan, entah itu dihina, ya entah itu mungkin dianiaya, ya bisa saja mungkin mau masuk kerja terus karena ya KTP-nya Kristen tidak jadi ya, seperti itu juga merupakan suatu tantangan. Tapi jangan menjadi tawar hati, ya karena Tuhan itu senantiasa ada buat kita. Tuhan itu senantiasa terus ya menyertai kehidupan kita. Jadi satu hal yang saya sangat yakin dan percaya, ketika orang berpaling kepada Tuhan, ketika memang dia benar-benar diselamatkan, dipilih, dia dipanggil, maka Tuhan itu adalah setia. Dia akan terus ada beserta dengan kita karena Roh Kudus yang dicurahkan buat kita itulah yang menolong kehidupan kita, yang selalu ada bersama dengan kita. Ketika kita mungkin menjauh dari Tuhan, Tuhan akan menarik kita kembali. Ketika Tuhan sudah memilih, Tuhan juga yang akan terus menopang. Kasih karunia-Nya akan terus menopang dan melindungi kehidupan kita semua, kehidupan saya secara pribadi ya. Jadi buat saya secara pribadi, hidup di dalam anugerah Tuhan itu, hidup di dalam jalan Tuhan itu merupakan anugerah yang terbesar. Hidup mengenal Kristus itu merupakan anugerah yang luar biasa. Keselamatan itu sudah menjadi kepastian buat saya. Kapanpun saya dipanggil Tuhan, saya yakin bahwa saya akan bersama-sama dengan Kristus selama-lamanya. Dan selama hidup di dunia, kita harus terus belajar ya. Saya secara pribadi bergumul juga dan ingin juga seperti Nabi Habakuk ya, yang memiliki komitmen untuk mau mengikut Tuhan tanpa syarat. Bahkan ketika saya sudah memutuskan untuk menjadi hamba Tuhan, ayah rohani saya bilang, ketika kamu sudah memutuskan menjadi hamba Tuhan, itu sama saja kita mau tekan kontrak ya, mau tanda tangan kontrak berani miskin untuk Tuhan. Jadi jadi hamba Tuhan itu bukan mau mengeruk ya, bukan mau mengeruk keuntungan ya, bahkan berlomba-lomba mungkin menjadi hamba Tuhan karena banyak income, banyak perpuluhan yang masuk ya. Tapi kita tidak ya, kita semua masuk dan dikelola di gereja. Walaupun kita gerejanya sinode ya, GBS itu kan Pentakosta seperti itu ya, dan kebanyakan juga perpuluhan itu kepada hamba Tuhan. Tapi kita ini untuk semuanya untuk mendukung gereja, semuanya itu untuk diatur ya oleh gereja ya, sama seperti GKI dan sebagainya seperti itu ya. Jadi ketika kita memutuskan, saya memutuskan untuk menjadi hamba Tuhan, ayah rohani saya bilang, tekan kontrak, berani miskin Tuhan. Karena di dalam Tuhan itu harus ada rela berkorban dan juga kesungguhan untuk mau mengerti rencana dan juga kehendak Tuhan ya. Intinya harus mengenal Allah itu dengan benar. Kita harus mengenal sifat-sifat daripada Allah itu. Allah yang penuh kasih ya. Allah yang luar biasa, Allah yang hebat, Allah yang terus menopang kita. Ya semua sifat-sifat Allah. Di saat engkau susah, Yesus hibur selalu. Di saat engkau lemah, Dia kuatkan. Yesus selalu menolongmu dalam kesusahanmu. Yesus, kau selalu setia sampai selama-lamanya. Walau pohon ara tak berbunga, pohon anggur tak berbuah, pohon zaitun mengecewakan, ladang-ladang tak menghasilkan, kambing domba terhalau sudah, lembu sapi tak ada. Namun aku kan selalu setia, karena Yesus tetap setia.
Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan, kesaksian yang dahsyat dari seorang muslimah yang menjadi murtad dan akhirnya menjadi seorang pendeta hamba Tuhan yang melayani di sebuah gereja karismatik. Dan ini membuktikan bahwa karya Tuhan melalui Roh Kudus-Nya tidaklah terbatas, tidaklah mengenal ruang dan waktu, tidak mengenal asal-usul manusia, jiwa-jiwa yang ingin diselamatkannya. Dia hanya mengasihi setiap mereka yang menjawab panggilannya, yang menjawab kasihnya, yang menerima penebusannya. Dan inilah luar biasa, Tuhan menjamah seorang nona yang masih remaja masuk ke dalam rencana keselamatan Tuhan. Mari Bapak Ibu kita terus berdoa, mari kita terus bersyafaat mengasihi, memberkati, dan menjadi terang dan garam bagi dunia ini. Sebab Indonesia membutuhkan doa-doa kita, membutuhkan syafaat kita, supaya setiap orang di Indonesia ini dari Sabang sampai Merauke diselamatkan. Tetaplah percaya, tetaplah setia, tetaplah semangat di dalam Tuhan, dan teruslah bersaksi dan menjadi berkat. Tuhan beserta kita di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin, 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 amin.